Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang kembali di channel Kokiku Mami. Kali ini kita akan membuat donat yang super gampang, tanpa ulen. Proofingnya cuma 1 kali dengan takaran sendok, dan aku akan menjelaskan bagaimana aku menakarnya dengan sendok. Tentunya hasilnya tetap enak dan lembut. Yuk simak videonya sampai habis. Pertama kita akan membuat biangnya terlebih dahulu. Di sini ada 120 ml atau sekitar 16 sendok makan susu cair dalam keadaan hangat ya, bukan panas. 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, karena gula akan membantu jalannya proses fermentasi pada ragi. Kemudian aduk hingga gulanya larut. Karena di sini susunya hangat, jadi gulanya akan lebih mudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk, kemudian diamkan selama 10 menit hingga berbusa atau berbuih. Nah, kenapa aku nggak langsung masukkan bahan cair lainnya seperti telur dan margarin? Karena di sini aku akan melihat terlebih dahulu raginya masih aktif atau enggak. Kan sayang ya kalau semua bahan sudah dimasukkan, ternyata raginya nggak aktif. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit, menghasilkan busa atau buih seperti ini, tandanya raginya aktif ya. Kemudian kita tambahkan bahan cair lainnya. Di sini ada 1 butir telur, 30 gram atau 2 sendok makan margarin cair. Di sini aku menakar margarinnya sebelum dicairkan ya. Begini cara aku menakar margarin dengan sendok. Kalau kalian punya sendok yang cekungnya agak dalam seperti ini, aku menakarnya nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu datar. Kalau sendok di rumah kalian cekungannya nggak dalam atau agak datar seperti ini, aku menakarnya sedikit lebih tinggi tapi nggak sampai menjumbung. Ini margarinnya setelah dilelehkan dengan api kecil ya. Kemudian masukkan ke dalam biangnya tadi. Aduk hingga tercampur rata. Siapkan wadah lainnya untuk mencampur bahan-bahan kering. 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang. Nah, lagi ya, kalau kalian punya sendoknya seperti ini, yang cekungannya agak dalam, aku menakar tepungnya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak datar, seperti ini. Kalau sendok di rumah kalian agak datar seperti ini, aku menakarnya agak sedikit lebih tinggi, tapi tidak sampai menjumbung, seperti ini. Masukkan tepungnya ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini aku pakai centong nasi karena nanti mengaduk adonannya agak berat ya. Jadi aku memilih sendok yang agak lebar dan juga tebal. Kemudian masukkan campuran biang, telur, dan margarin tadi. Pastikan seluruh busanya masuk duluan ya. Memasukkan bahan cairnya secara perlahan ya, jangan langsung semua. Di sini aku sisakan sedikit untuk mengontrol agar nanti adonannya tidak terlalu encer. Aduk, kemudian jika nanti adonannya masih kekeringan atau kurang cairan, bisa ditambahkan cairannya lagi. Di sini masih kering, jadi aku tambahkan lagi cairannya, masih secara perlahan ya, agar nanti tidak terlalu encer adonannya.
Aduk terus. Jadi di sini benar-benar cuman diaduk ya, bukan diulen, hanya untuk mencampurkan bahan kering dan basahnya secara merata. Di sini masih kering, jadi aku tambahkan lagi sedikit, nggak semua tadi itu ya. Nah, di sini teksturnya seperti ini ya. Tidak terlalu basah dan lengket. Jadi pada saat penambahan cairan harus benar-benar diperhatikan. Kemudian angkat untuk dipindahkan ke alas kerja. Agar tangan kalian tidak lengket dengan adonan, bisa dilumuri minyak atau margarin sedikit. Nah, di sini nggak aku proofing dulu ya, atau didiamkan, langsung aja aku bentuk. Kemudian adonannya aku bagi menjadi 16, sesuai selera ya. Jika merasa kurang besar, bisa bagi adonannya menjadi 12 aja. Cubit-cubit ke belakang, karena di sini adonannya udah mulai bergas ya, mulai mengembang. Kemudian rounding hingga bulat. Nah, fungsinya di rounding ini juga akan menampilkan adonan mulus seperti di ulen. Setelah bulat, letakkan adonan di alas yang sudah ditaburi tepung, agar nanti pada saat mau digoreng, diangkat tidak lengket. Setelah adonannya sudah bulat semua, akan kita bentuk. Taburi sedikit tepung di atas adonan, kemudian tekan-tekan dengan alas datar seperti ini. Ini aku pakai tutup toples. Lalu tengahnya akan aku bolongi dengan spuit yang sudah aku taburi tepung ujungnya. Lakukan untuk semua adonan. Setelah adonan sudah dibentuk semua, kemudian tutup dengan kain bersih dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Di sini aku proofingnya selama 45 menit. Jadi tergantung suhu dan cuaca sekitar ya. Makin panas, makin cepat mengembangnya. Kalau ditekan dan kembali perlahan, tandanya proofingnya sudah cukup. Siap untuk digoreng. Pastikan menggorengnya dengan minyak yang sudah panas ya. Memanaskan minyaknya dengan api sedang cenderung kecil dari awal ya. Bukan kalian memanaskannya dengan api besar, kemudian kalian kecilkan. Jika sisi bawahnya sudah kecoklatan, balik. Jadi membaliknya cukup 1 kali aja ya. Jangan sering dibolak-balik. Itu akan menyebabkan donatnya mudah menyerap minyak. Kemudian tunggu sisi satunya kecoklatan. Di sini masih terbentuk white ring walaupun tipis ya. Namanya juga donat mode gampang dan cepat. Ini dia donatnya setelah digoreng, tetap cantik dan lumayan mulus ya, walaupun gak diulen. Kita tes donatnya. Ini sudah dalam keadaan dingin ya. Tetap kokoh, gak kempes. Bisa dilihat ini dalamnya donatnya lembut. Enak banget. Di sini aku pakai topping coklat batangan yang aku lelehkan. Bisa juga kalian pakai topping glaze yang dijual di toko bahan kue. Aku melelehkan coklatnya seperti ini di atas air yang panas dengan api kecil. Jika airnya sudah mendidih, matikan kompornya, kemudian aduk hingga coklatnya meleleh seperti ini. Topping yang aku pakai ada coklat, kacang, meses, dan oreo. Sesuai selera ya. Sebelum aku tambahkan kacang, aku celupkan dulu ke coklat agar kacangnya mau menempel. Begitu juga dalam memberi topping meses dan oreonya ya. Nah, ini dia setelah diberi topping, cantik-cantik banget ya. Pastinya tambah bikin enak donatnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, selamat mencoba di rumah.